Selamat malam untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Elizabeth Bawolo dengan NIM 1701060023. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang unsur golongan 11. Nah, tentang unsur golongan 11 ini saya akan menjelaskan tentang kelimpahannya, sifat fisika dan kimia, kemudian kereaktifannya, ekstraksi logamnya, kemudian reaksi-reaksi yang terjadi dan juga kegunaan dari logam golongan 11 ini. Baik, jadi yang pertama itu kita akan mulai dengan kelimpahan dan juga sumber dari ketiga logam ini, yakni logam Cu, Ag dan juga Au, di mana ketiga logam ini disebut sebagai logam mata uang karena merupakan bahan dasar dalam pembuatan uang koin dalam bentuk lempengan. Nah, untuk kelimpahannya yang pertama itu untuk logam Cu itu 68 ppm, kemudian untuk logam Ag 0,08 ppm dan Au 0,004 ppm. Untuk tembaga terdapat terutama sebagai sulfida, oksida atau karbonat seperti biji tembaga pirit, kalkopirit yaitu tembaga 1 besi 3 sulfida, kemudian tembaga glans kalkosit, kemudian kuprit dan juga malasit. Untuk mineral yang jarang ditemui itu yakni turkuis dan juga batu permata biru. Nah, sedangkan untuk perak terdapat banyak sebagai biji sulfida dan yang terpenting yakni perak glans, kemudian tanduk perak, AgCl yang diduga berasal dari reduksi biji sulfida oleh air garam. Nah, sedangkan untuk emas sendiri umumnya terdapat sebagai telurida yang terasosiasi dengan kuarsa atau pirit. Nah, selanjutnya untuk sifat fisika dan sifat kimia dari ketiga logam ini dapat kita perhatikan pada tabel yang ada pada slide. Nah, yang pertama itu untuk nomor atom tembaga itu 29, perak 47 dan juga emas 79. Nah, kemudian massa atomnya itu untuk tembaga 63,546, kemudian untuk perak 107,868, kemudian untuk emas itu 196,9665. Nah, kemudian untuk titik leburnya itu untuk Cu yakni 1356,6, kemudian perak itu 1235,08, kemudian untuk emas itu 1337,58. Untuk titik lelehnya juga untuk tembaga itu 2840, kemudian untuk perak itu 2436 dan emas itu 3130. Untuk massa jenis, warna, konfigurasi elektron dan selanjutnya semuanya tertera seperti pada slide. Nah, selanjutnya yang pertama itu yakni sifat fisik dari logam-logam ini. Nah, yang pertama kilologam. Nah, kilo yang dimiliki logam mata uang atau logam Cu, Ag dan Au ini dapat dijelaskan menggunakan konfigurasi elektron yang dimiliki. Apabila tembaga, emas dan perak dikenai cahaya tampak, jika energi cahaya tampak mencukupi, maka elektron-elektron yang ada pada orbital bagian bawah dapat berpindah atau tereksitasi ke orbital di atasnya. Nah, elektron-elektron yang tereksitasi dapat kembali ke keadaan awal karena dia mengalami eksitasi, dia berada pada kulit yang lebih tinggi itu keadaannya tidak stabil, sehingga dia akan cenderung kembali ke keadaan awal ini dengan melepaskan sejumlah energi. Nah,
Energi yang dilepaskan ini yang menyebabkan suatu logam maupun materi lain tampak berwarna. Proses terjadinya perpindahan elektron dan kembali lagi ke keadaan awal berlangsung sangat cepat, sehingga warna yang dihasilkan itu konstan atau tetap, seolah-olah tidak terjadi atau adanya perpindahan elektron dalam materi tersebut. Yang kedua itu yakni logam mata uang memiliki daya hantar listrik dan panas yang baik. Hal ini diakibatkan dari cepat tersedianya elektron dan orbital untuk membentuk ikatan logam. Nah, kemudian titik lebur dan titik didihnya tinggi. Hal ini disebabkan karena massa jenisnya tinggi yang menunjukkan tingkat kepadatan antara atom-atom logam sangat tinggi. Kemudian juga diakibatkan karena jari-jari atom unsur relatif pendek yang memungkinkan ikatan antara atom logam sangat kuat yang dikenal dengan ikatan logam. Nah, ikatan kovalen antar logam semakin kuat bersamaan dengan semakin banyaknya elektron tak berpasangan yang digunakan untuk membentuk ikatan. Kemudian yang keempat itu mempunyai bentuk kristal kubus terjejal. Nah, unsur-unsur logam mata uang mempunyai bentuk kristal, yaitu kubus terjejal. Dalam kristal kubus terjejal atau CCP, yakni satu atom bersetubuhan dengan 4 atom pada lapisan atas dan 4 atom pada lapisan bawah, sehingga mengakibatkan bilangan koordinasi menjadi 12, yaitu 4 pada lapisannya ditambah 4 dari lapisan atas dan 4 lapisan di bawahnya. Bilangan koordinasi kristal merupakan bilangan yang menunjukkan jumlah atom yang bersinggungan dengan sebuah atom tertentu. Nah, kemudian untuk sifat kimia dari logam-logam ini, yang pertama yakni bersifat paramagnetik. Nah, karena hal ini disebabkan unsur-unsur logam ini memiliki orbital s yang belum terisi penuh, sehingga atom, unsur bebas maupun senyawanya dapat memiliki elektron yang tidak berpasangan. Kemudian yang kedua, aktivitas katalik. Nah, hal ini diakibatkan dari adanya orbital d pada logam mata uang atau logam Cu, Ag, dan juga Au ini. Kemampuan logam ini menyerap senyawa berbentuk gas, menyebabkan logam ini menjadi katalis heterogen yang baik. Nah, yang berikut yakni tahan terhadap korosi. Hal ini disebabkan karena ketika logam mata uang ini bereaksi dengan udara akan terbentuk lapisan oksida sehingga bagian dalamnya dapat terlindungi. Nah, kemudian yang keempat yakni dapat membentuk ion atau senyawa kompleks. Hal ini disebabkan karena kemampuan unsur-unsur logam mata uang menggunakan elektron D pada ikatan kimia. Nah, contohnya yakni kompleks dari AgNH3 2 kali. Nah, yang pertama itu tadi secara umum. Nah, sekarang saya akan melanjutkan menjelaskan sifat kimianya secara terkhusus. Yang pertama itu yakni untuk tembaga itu berwarna kuning kemerahan, kemudian liat dan tidak mudah retak sehingga mudah dibentuk. Kemudian untuk perak yakni berwarna putih, mengkilap, lembut dan dapat ditempah serta mempunyai daya hantar listrik dan termal yang tinggi. Nah, logam perak ini juga kurang reaktif dibandingkan dengan tembaga, kecuali terhadap sulfur dan hidrogen sulfida yang secara cepat menghitamkan permukaan perak. Nah, kemudian untuk perak ini tidak larut dalam asam oksidator seperti HCl. Nah, selanjutnya untuk emas. Nah, emas dihasilkan pada suhu yang lebih tinggi. Emas dapat membentuk dua jenis oksida, yakni Au2O, Au2O3, serta hidroksida yaitu AuOH dan juga AuOH 2 kali. Nah, ini adalah gambar dari tembaga, perak, dan juga emas. Nah, selanjutnya yakni kereaktifan dari logam-logam ini. Nah, unsur golongan 1B
yakni ketiga unsur ini, tembaga, perak, dan juga emas, disebut logam koin karena dipakai sejak lama sebagai uang dalam bentuk lempengan koin. Nah, seperti yang telah saya katakan sejak awal, mengapa dinamai sebagai logam mata uang. Nah, hal ini disebabkan karena logam ini tidak reaktif sehingga tidak berubah dalam waktu lama. Ketidakreaktifan bertambah dari atas ke bawah dalam sistem periodik sehingga emas yang paling tidak reaktif dari ketiga unsur ini. Nah, oleh sebab itu, emas adalah logam yang hanya dapat ditemukan dalam keadaan bebas di alam, sedangkan tembaga dan perak dapat berupa unsur bebas dan juga dalam senyawa, karena kedua unsur ini lebih reaktif dibandingkan dengan emas, sehingga mereka bisa membentuk senyawa dengan unsur-unsur yang lain di alam. Nah, untuk senyawa oksida yang pertama itu untuk tembaga, itu tembaga 1 oksida. Nah, tembaga 1 oksida atau Cu2O merupakan padatan yang berwarna coklat kemerahan. Nah, tembaga 1 oksida ini dapat dibuat dengan 2 cara, yakni yang pertama itu memanaskan padatan tembaga 1 klorida dalam larutan natrium hidroksida sampai mendidih dengan persamaan reaksinya seperti yang tertera. Kemudian untuk cara yang kedua itu yakni memanaskan larutan garam tembaga 2 yang bersifat basah bersama-sama dengan senyawa pereduksi. Nah, reaksinya seperti yang ada pada slide. Nah, kemudian untuk tembaga 2 oksida, senyawa tembaga 2 oksida merupakan kristal yang berwarna hitam yang tidak dapat larut dalam air. Nah, tembaga 2 oksida ini dapat diperoleh dengan 3 cara, yakni yang pertama reaksi antara tembaga 2 karbonat dengan oksigen dengan persamaan reaksinya yakni CuCO3 menghasilkan CuO solid dan juga CO2. Nah, kemudian cara yang kedua yakni reaksi tembaga 2 nitrat. Nah, dengan persamaan reaksi 2CuNO3 2 kali solid menghasilkan 2 CuO solid, kemudian 4 NO2 dan juga O2. Kemudian yang berikut yakni campuran serbuk tembaga dengan oksigen dengan persamaan reaksinya 2 Cu solid ditambah dengan O2 solid menghasilkan 2 CuO solid. Nah, ini merupakan gambar dari Cu2O berupa kristal berwarna hitam. Nah, kemudian yang kedua itu untuk perak. Nah, perak oksida atau Ag2O dapat diperoleh bila logam perak terkena ozon atau bila serbuk halus perak dipanaskan bersama dengan oksigen disertai dengan tekanan yang tinggi. Kemudian perak oksida merupakan reaksi yang umum digunakan untuk membuat larutan basa dari alkali. Nah, ini adalah gambar dari perak oksida yang biasa digunakan untuk baterai. Nah, kemudian yang ketiga yakni emas. Nah, emas oksida Au2O3 terdekomposisi menjadi Au dan O2 pada suhu sekitar 150 derajat Celcius. Kemudian emas 1 oksida Au2O3 adalah salah satu senyawa yang stabil dengan oksidasi +1. Ini merupakan gambar contoh dari gambar emas batangan. Nah, selanjutnya tentang ekstraksi dari ketiga logam ini. Yang pertama yakni logam tembaga. Tembaga dapat dihasilkan dengan berbagai cara. Yang pertama itu yakni logam tembaga berasal dari bijinya yakni kalkopirit yang dipanggang. Nah, persamaan reaksinya yakni 4CuFeS2 ditambahkan dengan 9O2 menghasilkan 2Cu2S, 2Fe2O3 dan juga 6SO2.
kemudian setelah dipanggang didapati tembaga sulfida, kemudian logam tembaga sulfida dioksidasi dengan oksigen dengan persamaan reaksi yang ada. Nah, cara yang berikut yakni untuk mendapatkan tembaga yang lebih murni, Cu2O direduksi dengan karbon dengan persamaan reaksi 2Cu2O ditambah dengan karbon menghasilkan 4Cu dan juga CO2. Nah, yang berikut yakni perak. Nah, perak diekstraksi dari argentit biji atau Ag2S. Nah, proses ekstraksi perak disebut sebagai proses sianida yang menggunakan larutan natrium sianida. Biji ini dihancurkan, terkonsentrasi dan kemudian direaksikan dengan larutan natrium. Nah, larutan natrium sianida argento direaksikan dengan biji seng dan menghasilkan cyanosikate natrium tetrah dan endapan perak. Ini endapan perak yang disebut sebagai perak spons. Nah, kemudian perak spons ini bereaksi dengan nitrat kalium untuk menghasilkan perak murni. Kemudian perak yang diperoleh dimurnikan dengan proses elektrolisis. Nah, yang ketiga yakni untuk emas. Nah, ekstraksi emas dari bijinya yakni dengan menggunakan ion sianida karena prosesnya berlangsung secara spontan dengan persamaan reaksi yakni 4Au solid ditambah dengan 8Cn aqueous ditambah dengan 2H2O menghasilkan 4AuCN 2 kali aqueous ditambah dengan OH aqueous. Nah, emas murni diperoleh dari elektrolisis larutan ion kompleks AuCN2 dengan persamaan reaksi yang ada. Nah, selanjutnya yakni reaksi-reaksi pada logam mata uang. Yang pertama itu yakni reaksi logam mata uang ini dengan udara. Yang pertama untuk logam Au yakni 4Au solid ditambah dengan O2 gas menghasilkan 2Au2O solid. Nah, kemudian untuk Ag yakni 4Ag solid ditambah dengan O2 gas menghasilkan 2Ag2O solid. Nah, untuk Cu yakni 4Cu solid ditambah dengan O2 gas menghasilkan 2Cu2O solid. Nah, yang kedua yakni reaksi logam dengan halogen. Jika logam emas bereaksi dengan klorin atau Cl atau bromin atau Br akan membentuk emas trihalida 3 klorida atau emas 3 bromida. Nah, di sisi lain logam emas bereaksi dengan yodium akan membentuk emas monohalida klorida. Membentuk emas monohalida 1 klorida atau AuI. Nah, persamaan reaksinya yakni untuk reaksi dengan klorida itu yakni 2Au solid ditambah dengan 3Cl2 gas menghasilkan 2AuCl3 solid. Nah, untuk reaksi dengan Br 2Au solid ditambah dengan 3Br2 gas menghasilkan 2AuBr3 solid. Nah, untuk reaksi dengan yodium itu yakni 2Au solid ditambah dengan I2 gas menghasilkan 2AuI solid. Nah, kemudian perak di fluorida mempunyai suhu yang sangat stabil. Perak 2 di fluorida atau AgF2 dibentuk dalam reaksi logam perak dan juga fluorin. Nah, dengan persamaan reaksi yang ada yakni Ag solid ditambah dengan F2 gas itu menghasilkan AgF2 solid. Nah, kemudian dengan Cl itu Ag solid ditambah dengan Cl2 gas menghasilkan AgCl.
Nah, kemudian untuk iodium itu Ag solid ditambah dengan I2 gas menghasilkan AgI2. Reaksi antara logam tembaga dan halogen fluorin, klorin atau bromin membentuk dihalida tembaga 2 fluorida atau CuF2. Terus kemudian tembaga 2 klorida dan atau CuCl2 atau tembaga 2 bromida atau CuBr2 dengan persamaan reaksi yang ada untuk fluorinnya, yakni Cu solid ditambah dengan F2 gas menghasilkan CuF2 solid dengan warna putih. Kemudian untuk kloridanya itu yakni Cu solid ditambah dengan Cl2 gas menghasilkan CuCl2 solid dengan warna kuning coklat. Kemudian untuk reaksi dengan Br yakni Cu solid ditambah dengan Br2 gas menghasilkan CuBr2 solid dengan warna hitam. Nah, yang berikut yakni reaksi logam mata uang dengan asam. Logam emas larut dalam aqua regia, yakni campuran asam klorida, HCl dan asam nitrat pekat dalam rasio 3:1, namun tidak larut dalam larutan HNO3. Nah, persamaan reaksinya yakni Au solid ditambah dengan 6H+ akus ditambah dengan 3NO3- akus menghasilkan AuCl4- akus ditambah dengan 3NO2 gas ditambah dengan 3H2O. Nah, kemudian untuk logam perak larut dalam asam sulfat pekat panas dan asam nitrat encer atau pekat dengan persamaan reaksi yakni 3 Ag solid ditambah dengan 4H+ akus ditambah dengan NO3- akus menghasilkan 3 Ag+ akus tambah NO gas dan 2H2O. Nah, kemudian yang ketiga, logam tembaga larut dalam asam sulfat pekat panas untuk membentuk larutan ion Cu2 dengan gas hidrogen dengan persamaan reaksi Cu solid ditambah dengan H2SO4 akus menghasilkan Cu2+ akus, SO4 2- akus dan juga H2 gas. Logam tembaga juga larut dalam asam nitrat encer atau pekat. Nah, persamaan reaksinya yakni 3 Cu solid ditambah dengan 8H+ akus ditambah dengan 2 NO3- akus menghasilkan 3 Cu2+ akus ditambah dengan 2 NO gas dan 4H2O. Nah, kemudian yang berikut yakni kegunaan dari ketiga logam ini. Yang pertama itu yakni tembaga atau Cu digunakan sebagai penghantar listrik dan komponen elektronika. Kemudian sebagai peralatan rumah tangga, digunakan dalam persenyawaan terusi atau blue vitriol, digunakan untuk membunuh jamur sebagai fungisida. Kemudian tembaga dalam bentuk campuran digunakan untuk membuat perunggu dan juga kuningan. Senyawa CuO digunakan sebagai insektisida, kemudian bahan baterai, bahan penyepu dan bahan pewarna hitam untuk keramik, bahan gelas, porselen dan juga rayon. Nah, senyawa CuSO4 digunakan sebagai anti lumut dalam kolam renang dan memberikan warna biru pada air, pengawet kayu, penyepuhan dan zat aditif dalam radiator. Senyawa CuCl2 digunakan sebagai pewarna keramik dan gelas, pabrik tinta dan fotografi, serta pengawet kayu dan katalis. Nah, mata uang dan perkakas yang terbuat dari emas dan perak selalu mengandung tembaga untuk menambah kekuatan dan juga kekerasannya. Nah, kemudian kegunaan dari perak, senyawa Ag digunakan pada penyepuhan, pembuatan baterai, kimia obat-obatan, katalis dan juga bibit awan.
Penggunaan yang paling penting adalah dalam bidang fotografi. Itu yang digunakan yakni perak halida. Kemudian perak sterling digunakan untuk perhiasan, perabotan perak. Campuran logam ini biasanya mengandung 92,5% perak dengan sisanya tembaga atau logam lainnya. Nah, kemudian perak juga merupakan unsur penting dalam fotografi. Perak juga digunakan sebagai campuran logam pengganti gigi, solder, kotak listrik, dan baterai perak timah, dan juga perak kadmium. Cat perak digunakan untuk membuat sirkuit cetak. Perak juga digunakan untuk produksi kaca dan dapat didepositkan sebagai lapisan pada gelas atau logam lainnya. Yang berikut yakni emas. Nah, emas biasa digunakan sebagai perhiasan dikarenakan kilau logamnya yang tampak menarik. Emas juga banyak digunakan untuk membuat koin dan dijadikan sebagai standar moneter di banyak negara. Emas ini juga banyak digunakan untuk perhiasan dan gigi buatan. Senyawa-senyawa kompleks sepit dengan ligan difosfina dan diarsina dengan atom pusat perak 1 atau emas 1 memiliki sifat anti kanker, anti jamur, dan juga antibakteri. Baik, terima kasih. Jadi mungkin sekian penjelasan dari saya tentang materi dari unsur golongan 11. Sekian dan terima kasih. Selamat malam.